absen. Mau diatur lagi Zah? Dianggap selesai sudah absennya karena sudah masuk semua. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya setelah mengikuti pembelajaran proses tadi bisa atau diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis pengertian dan syarat hadis sahih. Jadi sampean itu dituntut untuk tahu menganalisis apa itu hadis sahih. Yang kedua, menjelaskan kedudukan hadis sahih sebagai dasar hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan bagaimana kedudukan hadis sahih sebagai sumber hukum Islam. Karena sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis Al-Qur'an. Selanjutnya, menjelaskan permasalahan terkait dengan hadis sebagai dasar hukum. Dalam maka kalian akan dibutuhkan sebuah diskusi yang dimana diskusi tersebut akan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama di sini, kelompok kedua di sini, kelompok ketiga di sini. Silakan atur waktunya masing-masing. Waktunya ke sana. Waktunya disatukan. Ini disatukan. Nih, jadikan satu. Tidak itu, aku menghadap ke belakang. Aku menghadap ke belakang. Perlu diperhatikan lagi, perlu sampai ketahui bahwa pelajaran saat ini adalah hadis tentang hadis sahih sebagai dasar hukum. Maka untuk sementara mari kita pelajari tentang hadis sahih sebagai dasar hukum. Yang pertama, hadis itu memiliki peran vital dalam Islam sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Jelas ya sudah, karena Al-Quran itu merupakan hadis itu merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Karena sumber hukum dalam Islam itu ada di Adam. Yang pertama ada Al-Quran, terus yang kedua ada hadis, terus yang ketiga ada ijma, yang terakhir ada hadis sahih adalah hadis yang mutawatir kebenarannya dan menjadi landasan pengambilan hukum. Jelas, karena sebagai dasar landasan hukum maka hadis tersebut harus sahih atau harus diakui oleh ulama terdahulu. Saya lanjut. Definisi dan kriteria hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung tanpa cacat. Contohnya dari siapa nyambung sampai ke Rasulullah. Hadis sahih itu baru dijadikan landasan hukum bagi orang Islam. Terus yang kriterianya, yang pertama ada sanad tersambung. Apa sanad? Ada yang tahu? Sanad itu akan ada rawi, ada sanad, ada rawi, ada sanad, ada matan, ada rawi. Apa sanad yang membawa? Contohnya an Abi Hurairah, itu namanya sanad. Nah, matannya ada isi. Matan adalah isi. Contohnya anika sunnati. Kamu tahu sunnati pada itu namanya isi. Yang selanjutnya ada rawi, adil dan dabit. Adil itu rawi itu harus adil. Bagaimana adil? Tahu kan? Dua dabit juga. Terus yang ketiga tanpa ilat atau cacat tersembunyi. Contohnya hadis dulu dikatakan dhaif apabila ada cacat. Nah, untuk hadis sahih maka tidak ada cacat. Yang lain ada tidak sah atau tidak bertentangan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Terus selanjutnya, kedudukan hadis sahih dalam Islam. Sumber hukumnya, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, dalil pendukung Al-Quran memerintahkan mengikuti sunnah. Terus yang kedua, hadis menjadi penguat dan penjelas bagi ayat. Contohnya dalam sholat, Quran sudah kita ruku sujud tidak ada, cuma ditegaskan dalam hadis solu kama ra'aitumuni usolli. Itu dalam hadis. Hadisnya hadis sahih baru dijadikan landasan hukum.
Terus selanjutnya, argumen mengapa hadis sahih penting. Yang pertama, hadis menjelaskan ayat umum yang luas macam jelas ya. Terus yang selanjutnya ayat mutlak, hadis merinci aturan global dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya hukum baru membuat hukum tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi sah dan jelas. Sholat ada kan yang benar? Sholat sujud ada kan? Tidak ada kan? Ada dalam suatu lama ayat umum. Terus yang lain teksis hadis mengecualikan ketentuan hukum Al-Quran. Selanjutnya, ini sebelum diskusi, berarti nanti dia sampai tahu hadis sahih seperti apa. Fungsi hadis sahih dalam kehidupan jelas sudah sebagai pedoman ibadah dan karena apa? Juga hadis sebagai dan apa? Karena Rasulullah diciptakan ke dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan dari mana hadis ada yang tahu? Hadis ada yang tahu? Uswatun hasanah. Tidak tahu. Terus yang kedua inspirasi amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang baik. Amal soleh itu pekerjaan yang baik bagi orang lain. Terus menjaga kemudian ajaran atau melindungi Islam dari bid'ah dan kepercayaan sesat. Kepercayaan yang sesat. Jelas dengan adanya hadis sahih maka kita akan terhindar dari bid'ah atau ada kepercayaan sesat. Selanjutnya, contoh penerapan hadis sahih dalam hukum Islam. Yang pertama ada kata baca sholat, rincian, gerakan dan bacaan tidak ada di Al-Quran. Yang kedua zakat fitrah, jenis makanan dan ukuran yang wajib dikeluarkan juga tidak ada di Al-Quran. Yang ada di hadis mutawatir itu. Terus yang ketiga adalah riba, menjelaskan penjelasan transaksi yang mengandung unsur riba. Selanjutnya, studi kasus hadis sahih tentang jual beli. Dan jual beli dengan garam. Apa garam? Ada yang tahu? Garam. Ada yang tahu garam? Tahu. Hadis melarang transaksi dengan ketidakjelasan atau spekulasi. Contohnya, menjual mangga. Mangga itu masih muda, maka tidak boleh dijual. Itu ditegaskan dalam hadis. Terus yang kedua, implikasi modern kontrak harus transparan dan bebas dari ketidakpasti. Banyak beli harus ada barangnya ada, itu juga disebutkan dalam hadis. Nah, hadisnya harus sahih. Kenapa harus sahih? Yang pertama karena sebagai landasan hukum. Yang kedua bagi hadis. Yang ketiga pentingnya kejelasan. Nah, karena kenapa penting? Agar tidak timbul saling dirugi, si pembeli tidak rugi dan si penjual pun tidak rugi. Selanjutnya, studi kasus hadis sahih tentang hak wanita. Ini lagi hak warisan wanita jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hadis menetapkan bagian warisan untuk perempuan. Beda kan? Warisan apa? Hak warisan laki-laki dan perempuan. Mohon apa? Kalau dibulatkan, kalau laki-laki setengah kan? Kalau perempuan 1/3 apa berapa? 1/3. Kan lebih banyak yang laki-laki ketimbang perempuan. Terus yang kedua kewajiban nafkah suami. Apa? Kewajiban nafkah. Suami wajib memberi nafkah menurut hadis sahih jelas itu. Wajib. Kan melarang, jarang atau sulit orang itu apa? Adil. Kalau sudah punya suami kalau sudah punya suami pasti tidak adil. Karena apa? Karena yang adil hanya malaikat dan roh. Terus yang ketiga, karena menyakiti wanita. Hadis mengajarkan perlakuan santun dan hormat. Seorang laki-laki harus seorang suami harus hormat kepada wanita atau istrinya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke diskusi? Nggak ada.
Kita lanjut ke diskusi. Nah, diskusinya nah, judulnya saya perlihatkan dulu. Diskusinya adalah banyak yang menyebarkan hadis di media sosial tanpa mengetahui keabsahannya. Bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis lemah, dan apakah keduanya bisa dijadikan dasar hukum? Silakan diskusi bersama teman-teman kalian. Kalau ada yang tidak dimengerti, dipertanyakan. Ini dibuat catatan. Yuk, yang belum mengerti membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Kenapa kok hadis sahih ini sebagai landasan hukum kedua bagi umat Islam selain Al-Quran? Di sini. Yuk, yang belum dimengerti dipertanyakan. Ini di setiap kelompok membuat laporan dan mempresentasikan hasil analisis mereka tentang hadis yang dinilai sahih atau tidak aplikasi dalam hukum Islam. Tentang banyak orang menyebarkan hadis di media sosial tanpa mengetahui keabsahannya. Bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis lemah, dan apakah keduanya bisa dijadikan dasar hukum? Saya tadi kalau yang bisa dijadikan hadis dan dasar hukum harus toh. Tapi kalau tidak sahih atau dhaif harus ada persetujuan dari para ulama. Intinya harus rembuh atau bagaimana dan maksudnya dan sebagainya. Ada yang belum paham? Diskusi itu tak harus sama ya, tak harus sama antara kelompok satu dan dua. Sambil lalu saya jelaskan dan dia mengerti, sambil lalu diskusi sama-samanya. Tantangan dan solusi dalam memahami hadis. Sambil diskusi ya, saya sambil tidak menonton. Perbedaan pendapat ulama berbeda dalam penilaian
otentisitas hadis jelas. Ya, karena hadis yang barunya biasanya orang ini menerima, yang ulama ini tidak menerima dan sebagainya. Yang kedua, metodologi kita ketat penelitian hadis harus menggunakan kaidah ilmiah ketat. Kenapa? Kenapa ketat? Ya itu karena apa? Karena hadis merupakan landasan hukum kedua bagi umat Islam. Selain Al-Quran ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang terakhir ada qiyas. Dan bagaimana menyikapi dari hadis yang tadi disebutkan bahwa di media sosial terdapat banyak hadis yang mungkin belum tentu sahih atau belum tentu bagaimana Anda menyikapi tentang hal tersebut? Apa bisa dijadikan alasan hukum atau bagaimana? Sudah? Belum? Kalau sudah nanti tinggal 5 menit lagi. Kalau udah selesai nih, tinggal 5 menit ya. Ya. Ini sebagai arahan dari Umum Belajar, presentasi kelompok dan klarifikasi guru. Dan yang belum mengerti sudah waktunya tinggal 5 menit sudah. Tinggal 4 menit. Tinggal 3 menit ya. Hadis itu banyak anaknya, perlu diperhatikan itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kalau dhaif itu belum bukan tidak bisa jadi dasar hukum, cuma harus ada persetujuan para ulama. Kalau hadis itu bisa masuk, ada hadis sahih. Kenapa? Karena hadis dhaif itu pembawanya atau sanadnya tidak nyambung atau dibawakan oleh orang yang cacat. Cacat apa contohnya? Karena hadis itu harus sahih, harus harus cacat. Contohnya yang pertama dari pembawanya, maksudnya biasanya hadisnya cacat kalau orang yang membawa hadis itu sering tidak mau memakai tutup kepala. Itu apabila membawa hadis
hadisnya so oke. Contoh kecilnya kalau sahih yang tadi saya bicarakan, yang saya sudah sampaikan, kalau sahih itu sanadnya semua bersambung ke Rasulullah. Tinggal 1 menit setengah. Sudah. Ya, sekarang waktu habis. Silakan siapa yang mau presentasi lebih dahulu? Apakah nomor 1, 2, atau 3? 2. Yuk, silakan maju. Saya sambil menilainya siapa yang maju lebih dahulu. Yuk, nomor 2. Lanjut. Nomor 2 lah yang berusaha. Maksudnya 1 orang? Iya, 1 orang. Yang mewakili saja, jangan semuanya. Berdiri di depan. Di depan di sana. Iya, dibaca. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan apa Hasil diskusi. hasil diskusi saya sama kelompok saya. Di sini ada latar belakang. Lanjut dibaca ya, dibaca. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dibagikan melalui media sosial. Namun sebagian besar pengguna tidak memverifikasikan apakah hadis tersebut sahih atau lemah dhaif. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara membedakan keduanya dan apakah keduanya bisa dijadikan dasar hukum. Ya, semua. Dan pembahasan di sini ada yang menyebarkan hadis di media sosial. 1. Banyak orang menyebarkan hadis dengan maksud menyebarkan kebaikan. 2. Sayangnya tidak semua hadis yang dibagikan telah melalui pengecekan sumber atau validitasnya. 3. Hal ini menyesatkan jika hadis tersebut palsu atau lemah namun dipahami sebagai hukum agama.
Dan yang kedua, membedakan hadis sahih dan hadis lemah. Satu, hadis sahih memenuhi 5 syarat: sanad bersambung, perawi adil, perawi dabit, kuat hafalan, tidak syad dan tidak ilah. Dan yang kedua, hadis lemah yaitu dhaif, memiliki kekurangan dalam salah satu atau lebih dari 5 syarat tersebut. Misalnya perawi tidak dikenal, hafalannya lemah atau sanad terputus. Dan yang ketiga, cara mengeceknya bisa melalui kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau situs atau ulama yang kompeten di bidang ilmu hadis. Dan yang ketiga, ada kedudukan dalam hukum Islam. Satu, hadis sahih dapat dijadikan dasar hukum karena diyakini berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan sanad dan kekuatan perawi. Dan yang kedua, hadis lemah. Hadis lemah tidak dijadikan dasar hukum utama kecuali dalam kondisi tertentu. Satu, tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Dan yang kedua, digunakan untuk keutamaan amal pada ilmu amal. Yang ketiga, didukung oleh dalil yang lebih kuat. Silakan dulu. Tanya, siapa yang mau maju dulu? Apa nomor 1 atau nomor 3? Silakan. Nomor 1, silakan maju. Ibtiah, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi. Fenomena penyebaran hadis. Peserta diskusi menyepakati bahwa banyak hadis yang beredar di media sosial tidak disertai sumber yang jelas. Dan yang kedua, beberapa hadis ternyata berasal dari sumber yang tidak valid atau tergolong lemah atau dhaif, bahkan palsu atau maudu. Yang kedua yaitu cara membedakan hadis sahih dan hadis lemah. Yang pertama, hadis sahih memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi adil dan dhaif atau terpercaya dan kuat hafalan. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, syad dan tidak cacat. Dan yang kedua, hadis lemah memiliki kekurangan dalam salah satu atau lebih dari syarat tersebut. Misalnya, perawi tidak terpercaya atau sanadnya terputus. Dan yang ketiga, kedudukan hadis sahih dan hadis lemah dalam hukum Islam. Yang pertama, hadis sahih bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam tanpa keraguan. Dan yang kedua, hadis lemah tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam hukum syariat secara umum, kecuali dalam hadis qaidul amal atau keutamaan amal dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah atau hukum dan tidak terlalu lemah sanadnya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang mau maju? Yanis, Anis atau siapa ini? Dipa. Ayo Dipa maju. Ini maju dari depan, waktunya sudah hampir sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan isi hasil diskusi saya. Perbedaan hadis sahih dan hadis lemah. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ada rawinya terpercaya atau adil. Yang kedua, memiliki hafalan yang kuat atau dabit. Yang ketiga, sanadnya bersambung atau mustaqil. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau tidak syad. Yang kelima, tidak ada cacat tersembunyi atau ilat. Yang kedua, hadis lemah atau dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa dari 5 syarat di atas.
Penyebabnya bisa karena perawi yang tidak dikenal, hafalan yang lemah, atau sanad yang terputus. Penggunaan hadis lemah sebagai dasar hukum. A. Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis lemah tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam hal akidah dan hukum syariat atau halal dan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan penggunaan hadis lemah dalam hal fadail amal atau keutamaan amal dengan syarat yang pertama tidak terlalu lemah sanadnya, yang kedua tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yang ketiga tidak diyakini sebagai sabda Nabi secara pasti, yang ketiga dampak penyebaran hadis yang tidak sahih. Yang pertama, menyebarnya hadis tanpa ilmu bisa menjadi dosa jika hadis tersebut palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan dulu. Ya, jadi saya memberi kesimpulan bahwa masyarakat Muslim khususnya ya, pengguna media sosial hendaknya lebih berhati-hati. Kenapa? Karena memang banyak hadis diletakkan di media sosial, cuman cara menyikapi atau cara mengambil atau cara mengambil dari hadis tersebut harus hati-hati dalam menyebarkan hadis. Jadi memahami perbedaan antara hadis sahih dan dhaif adalah penting bagi umat manusia. Kenapa penting? Karena akan dijadikan sebagai landasan hukum. Terus yang berdiskusi menyebutkan bahwa hadis di media sosial harus disertai dengan tanggung jawab. Islam harus berhati-hati dan memverifikasi kebenaran hadis sebelum menyebarkan kepada anak. Yang terakhir dari kesimpulan saya pribadi, penting bagi umat Islam untuk memverifikasi keabsahannya. Apakah hadis itu benar-benar datangnya dari Bukhari, Muslim atau Abu Daud dan lain sebagainya. Terus yang kedua, hadis saya adalah sumber hukum yang utama. Jadi untuk menyikapi atau untuk menyebarkannya harus berhati-hati. Yang terakhir, edukasi tentang ilmu mustalah hadis perlu ditingkatkan. Apa mustalah hadis? Yaitu mengenal tentang atau mempelajari dari hadis tersebut. Namanya dinamakan mustalah. Apa mustalah hadis? Adalah kitab yang mempelajari isi dari sanad atau matan atau ini namanya mustalah. Selanjutnya kita ke kegiatan akhir. Di mana kegiatan akhir di sini ada menyimpulkan bagaimana hadis, sunnah, khobar dan asar. Jadi hadis itu merupakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi. Jadi kalau hal-hal semua yang berasal dari Nabi itu namanya hadis. Juga dengan sunnah. Misalnya dari manusia biasa seperti saya sampean itu bukan namanya hadis, tapi bisa dikatakan khobar. Khobar itu bisa dari siapa saja, namanya kabar, berita. Ya, bedanya hadis, sunnah, khobar dan asar. Itu kalau hadis itu jelas sudah berasal dari Nabi Muhammad. Dikerjakan nanti mendapatkan sesuai perintah yang ada di dalam. Nah, di dalam hadis ada sanad, ada matan, ada rawi. Jadi hadis itu sesuai dengan apa yang dibawa. Kalau yang membawanya terhindar dari lemah atau sesuai dengan mustalah hadis, maka hadis itu bisa dikatakan hadis sahih. Ya. Nah untuk sekarang kita akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah atau sekarang bisa kerjakan di rumah ya. Kita semua. Saya sudah membuatnya tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya. Sampai itu tinggal mengerjakan, di sini sudah ada.
Enggak usah dikerjakan di rumah, dikerjakan di sini saja. Karena hanya 3 soal itu dikerjakan. Iya, itu. Ditulis dulu baru dikumpulkan. Kalau masih kosong dan dikumpulkan sesuai dengan soal itu dikerjakan. Sudah. Bukan. Baik, ya. Jadi ketika sampai sesampainya di rumah atau di pondok, maka belajarlah dengan yang namanya hadis. Karena hadis itu banyak. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Di mana hadis sahih itu sebagai landasan hukum yang kedua bagi orang Islam. Nah, selain Al-Quran kan ada hadis, ada hikmah dan ada qiyas. Pernah sampean mendengar atau melihat hadis yang palsu? Pernah mendengar? Enggak, masa? Kalau hadis dhaif? Pernah. Karena hadis dhaif itu hadis yang penyampaian atau rawinya atau sanadnya tidak bersambung dengan Rasulullah. Bisa jadi hadis itu bisa mengada-ngada. Sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bermanfaat. Amin. Sampai di sini. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.